Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awal Hadi Wijaya dengan NIM 31191050 dari kelas TI 19 CI1 mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Saya akan mempresentasikan sebuah materi jaringan komputer tentang OSI layer. Apa itu OSI layer? Pada tahun 1980-an, Badan Standarisasi Internasional yaitu International Organization for Standardization atau disingkat dengan ISO membuat sebuah model referensi yang disebut dengan OSI atau Open System Interconnection yang terdiri dari 7 layer. Setiap layer memiliki perannya masing-masing, sehingga saat ini kita tidak perlu khawatir mengenai masalah protokol komputer apa yang akan kita gunakan untuk dapat berkomunikasi dengan teman kita. Pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau biasa disingkat dengan OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan OSI layer. Tujuan OSI layer adalah untuk dibuatnya model referensi OSI ini agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer, sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interporate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Model OSI. OSI kan ada 7 layer ya. Yang pertama adalah application. Yang kedua ada presentation. Yang ketiga ada session. Yang keempat ada transport. Lalu yang kelima ada network. Yang keenam ada data link. Dan yang terakhir adalah physical. Yang pertama physical layer. Kita bahas dari paling bawah dulu ya. Physical layer merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima tujuan melalui media komunikasi jaringan. Yang kedua, data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema pengalamatan fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Alamat MAC itu sendiri adalah media akses kontrol. Yang ketiga ada network layer. Network layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Yang keempat ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara 2 atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Yang kelima adalah session layer. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Yang keenam, presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enkripsi dan dekripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Yang terakhir ada application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Aplikasi layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi, seperti menyediakan sebuah interface untuk Simple Mail Transfer Protocol atau disingkat dengan SMTP, Telnet, dan File Transfer Protocol atau FTP. Pada bagian sinilah di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Fungsi-fungsi layer.
Jadi setiap layer memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada physical layer, yaitu mengirimkan data melalui media transmisi. Yang kedua, ada data link layer, menambahkan MAC address pada paket. Yang ketiga, network layer, fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket. Lalu yang keempat, transport layer, fungsinya mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Yang kelima, session layer, fungsinya untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Lalu fungsi layer yang keenam, yaitu presentation layer, fungsinya adalah memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Dan yang terakhir ada application layer, fungsinya untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Cara kerja OSI layer. Proses yang terjadi pertama adalah pada application layer, yaitu menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Pada presentation layer, email tersebut kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Kemudian pada session layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut dari mulai dibentuk hingga selesainya proses pengiriman. Pada transport layer, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer si penerima. Pada network layer akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan. Pada data link layer, data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Lalu proses selanjutnya, kemudian pada layer terakhir, physical layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun dimulai dari layer yang paling bawah atau physical layer hingga ke layer paling atas atau application layer. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.